Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul sintesis gliserol karbonat dari gliserin dengan CaCO3 dalam reaktor batch. Kelompok kami berjumlahkan 5 orang. Yang pertama Anggar Natalia Azari dengan NIM 101-22018. Yang kedua Amanda Sasha Dewi Hapsari 101-22014. Yang ketiga Arika Nail Syafa 101-22022. Yang keempat Cantik Suhana Zain Ibrahim 101-22036. Yang kelima Emma Dwi Rahayu 101-22056. Pertama kami akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Gliserol karbonat mempunyai beberapa kegunaan sebagai zat antara kimia dalam produksi polimer, sebagai bahan pengawet, surfaktan, sebagai elektrolit pilihan dalam produksi baterai lithium ion, dan sebagai pelarut pembawa. Gliserol karbonat dapat diperoleh melalui transesterifikasi dengan karbonat siklik seperti etilen karbonat atau alkilena karbonat lainnya. Baru-baru ini, Angela bereksperimen dengan karboksilasi langsung menggunakan CO2, mengembangkan sintesis jalur menggunakan CO2 dan katalis logam. Dalam proses sintetik, untuk memperoleh gliserol karbonat, sintesis melalui CO2 telah dilakukan baik dengan katalis homogen maupun heterogen. Selanjutnya, persiapan bahan. Bahan yang perlu disiapkan yaitu 500 ml gliserin digunakan untuk bereaksi dengan CaCO3 dengan perbandingan 20% gliserin atau CaCO3. Untuk memudahkan proses penguraian CaCO3, etanol dimasukkan dengan perbandingan 1:0,5. Kemudian prosedur. Pertama, reaksi dilakukan dalam reaktor batch berkapasitas 2 liter dengan 2 buah stirrer propeller. Kedua, memasukkan 500 ml gliserin. Ketiga, menambahkan CaCO3 yang berfungsi sebagai CO2 dengan rasio gliserin atau CaCO3 20%. Keempat, menambahkan dengan rasio gliserin banding etanol 1:0,5. Kelima, campuran gliserin, CaCO3, dan etanol dimasukkan ke dalam reaktor dan diaduk kuat dengan 2 buah stirrer propeller. Hal tersebut dilakukan untuk menghomogenkan campuran. Keenam, sintesis dilakukan dalam rentang waktu 8 jam dalam kondisi serupa pada suhu 250 derajat Celcius dan tekanan 45 PSIA. Ketujuh, produk didinginkan dan hasil reaksi dipisahkan dari reaktan yang tersisa. Baik, selanjutnya ialah hasil dan pembahasan. Spektrum menyajikan sinyal 2 sama dengan 77 ppm, 3 65,6 ppm, 1 sama dengan 65,2 ppm, dan 4 sama dengan 155 ppm. Karakteristik gliserol karbonat. Sinyal-sinyal ini telah dilaporkan oleh Aresta dan kawan-kawan. Sinyal karbonat linear terletak di 64 ppm, 76,4 ppm untuk atom karbon linear 1-3 unit. Hal ini menunjukkan bahwa jalur sintesis memfasilitasi pembentukan karbonat siklik seperti gliserol karbonat dan karbonat linear seperti yang ditunjukkan pada skema 3. Next. Setelah proses sintesis, sampel dianalisis dengan FTIR pada gambar 4. Diperoleh spektrum produk sebagai hasil reaksi diamati, di mana pita-pita tersebut 3.323 cm dan 1.400 cm-1 diketahui karena getaran OH dari lantai 2 hidroksimetil di dalam. Selain itu, pita serapan mendekati 2.950 dan 2.900 cm-1 hadir karena getaran CH2 dan ikatan CH30 dari O-metilen dan gugus siklik O-metilidin yang termasuk dalam karbonat.
Pada 1770 CMI1, pita serapan berasal dari peregangan kelompok CO. Ini merupakan peregangan ganda disebabkan oleh pembentukan gugus karbonat linier dan karbonat siklik. Sekitar 1170 CMI1 dan 1030 CMI1, sinyal CC dan peregangan CO masing-masing pada rantai muncul 2 hidroksietil. Semua sinyal ini mengkonfirmasi keberadaan gliserol karbonat dalam produk yang diperoleh dari reaksinya. Perlu disebutkan bahwa keberadaan gliserol dapat ditandai pada 1480 cm-1, 1340 cm-1, dan 1160 min-1. Pada gambar A, studi termografimetri menunjukkan stabilitas termal produk. Pada gambar A, CG memiliki stabilitas kimia yang sangat baik. Titik nyala lebih dari 204 derajat. Yang terakhir diamati pada kurva TGA atau garis hitam yang menunjukkan penurunan berat sebesar 10% antara 50 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Mungkin karena sisa air dan gliserin, di samping penurunan berat yang nyata pada 170 derajat Celcius dan penurunan berat yang besar terjadi antara 200 derajat Celcius dan 245 derajat Celcius, yang merupakan indikasi jelas terjadinya pemecahan gliserol karbonat. Pada gambar B, turunan dari persentase berat menunjukkan sekali lagi bahwa kehilangan total terjadi di bawah 250 derajat Celcius, sesuatu yang masuk akal karena penurunan berat yang disebutkan sebelumnya karena kelembapan dan sisa gliserin. Selanjutnya kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa proses reaksi disintesis gliserol karbonat dalam penerapan sistem batch CaCO3 dan waktu reaksi, studi FTIR menunjukkan adanya gugus karbonil dalam produk yang disintesis. Sedangkan studi termografimetri menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki stabilitas termal yang mendekati GC, dengan resonansi magnetik yang mengonfirmasi keberadaan struktural GC. Selain adanya gliserin, demikian pula spektrum NMR mengungkapkan keberadaan siklik struktur gliserol karbonat. Selain adanya rantai gugus karbonat linier, sintesis proses terbukti cocok untuk memproduksi monomer menarik yang melalui jalur polimerasi yang diketahui dapat menghasilkan produk yang bernilai ekonomi tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.